Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya kita masih membahas kisah-kisah misteri dari seorang narasumber kita, di mana video kali ini kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi dari seorang narasumber kita yang bernama Mbak Nesa dari Jakarta. Jadi beliau ini mempunyai pengalaman semasa liburan bersama teman-temannya, yaitu di sebuah air terjun di daerah Lebak, Banten. Jadi Mbak Nesa ini mempunyai teman, jadi dua laki-laki, satu perempuan. Sebut saja dia itu adalah kedua laki-laki ini bernama Fajar dan juga Randy. Lalu satu perempuan ini bernama Salwa. Nah, mereka ini bertiga ini temenan cukup lama, cukup akrab semasa sekolah ya, zamannya putih abu-abu. Jadi mereka memang benar satu geng di sekolah. Ya teman-teman inilah, teman-teman akrab lah ya, kerja kelompok di rumahnya atau bisa juga nginep di rumahnya. Jadi tempat mereka kumpul ini ya di rumahnya Mbak Nesa ini, teman-teman. Jadi semasa sekolah mereka ujian dan kelulusan ya pada saat itu. Mereka ini lost contact, jadi karena sibuk masing-masing ya, dia ada yang sibuk kuliah atau ada yang sibuk bekerja. Jadi mereka semasa lulus kuliah, SMA ya, lulus SMA ini ya memang lost contact, beberapa bulan itu lost contact. Dan suatu ketika mereka ini mulailah kontak-kontakan lagi. Jadi ya semacam reuni gitulah, reuni ya. Mereka ketemuan di tempat-tempat mereka dulu sering makan, kumpul di suatu kafe. Jadi mereka kontek-kontekan, kumpul di suatu tempat ya, di salah satu kafe di daerah Jakarta. Dan mereka ngobrol ya, ketemu temen lah, temen lama, kangen ya kan. Mereka ngobrol, merencanakan liburan ya ke suatu tempat. Dan mereka ini setelah ngobrol panjang sambil ketawa-ketawa, akhirnya mereka rencanakan liburan ke air terjun di daerah salah satu daerah di Lebak, Banten. Itu memang daerahnya itu, air terjunnya itu memang jauh banget dari perumahan ya, pemukiman warga. Itu jauh banget dari pemukiman warga. Dan mereka ini merencanakan ke air terjun tersebut menggunakan sepeda motor, guys. Nah, setelah itu mereka prepare, siap-siap, dan juga kondisi motor diservis biar nggak ada kendala lah di perjalanan. Mereka jadi walaupun dua pria dan dua wanita, jadi mereka ini satu motor itu masing-masing. Jadi satu motor pria, satu motor wanita. Jadi bonceng-boncengan. Nggak cewek cowok ya. Jadi ini masing-masing. Jadi karena Nesa ini, Salwa ini memang sama orang tuanya itu nggak boleh boncengan dengan laki-laki selain wanita. Nah kebetulan Nesa ini itu dia sangat lihai ya, sangat handal membawa sepeda motor. Jadi Salwa ini berboncengan dengan Nesa dan Randy berboncengan dengan Fajar. Nah, perjalanan mereka itu ya cukup lama, lumayan lah ya, kurang lebih 3 jam dari Jakarta. Itu 3 jam perjalanan ke sebuah air terjun ya di daerah Lebak, Banten. Jadi di perjalanan itu memang sudah cukup lama ya, mereka capek lah, mau istirahat, minum air kelapa di pinggir jalan. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan ke air terjun. Sesudah sampai di air terjun, jadi di situ ada parkiran ya, parkiran motor lah untuk ke air terjun. Jadi jarak dari parkiran itu ke air terjun cukup jauh. Itu jarak tempuh 1 jam ya, 1 jam dari parkiran atau dari loket ke tempat air terjun ini. Jadi memang
dari tempat depan parkiran ini memang sudah sangat jauh permukiman warga. Dari situ kita udah kebayang ya bahwa tempat ini memang dia jauh dari kehidupan lah ya, benar-benar di pelosok nih, di dalam hutan air terjunnya. Nah, pada saat itu memang musimnya musim hujan, curah hujan lagi tinggi-tingginya, debit air juga lagi naik ya. Pada saat di loket ini, jadi Nesa dan teman-temannya ini sudah diperingatkan oleh penjaga tiketnya, penjaga loketnya, bahwa debit air lagi naik nih, dan jalan menuju ke air terjun cukup ya lumayan licin untuk kita lalui. Tetapi himbauan dari penjaga loket ini nggak dihiraukan. Jadi mereka berempat ini karena sudah jauh ya, perjalanan jauh, dia nggak mau sia-siakan perjalanan mereka yang udah jauh ini, yang 3 jam sampai tempat itu ternyata nggak boleh masuk. Dan itu mereka jadi memaksakan masuk ya, buat ngilangin kekecewaan mereka lah. Pokoknya harus masuk nih, apapun keadaannya tetap harus masuk. Kita nggak mau lah sia-sia datang jauh-jauh dari Jakarta ke Lebak, Banten. Akhirnya penjaga loket itu ya membolehkan mereka untuk naik atau perjalanan menuju air terjun ya. Jadi mereka diperbolehkan oleh penjaga loket dengan satu syarat. Mereka harus jaga attitude atau sopan santunnya, tingkah laku mereka pada saat di dalam air terjun tersebut. Singkat kemudian mereka sampai juga nih di air terjun ya, di air terjun di daerah Lebak ini. Jadi ternyata sebelum ke air terjun ini, di perjalanan Nesa dan Salwa itu kepleset ya, karena ada batu, cuman dia masih aman, terpleset. Nah, Randy dan Fajar ini mereka nggak tahu di depannya ini ada parit yang lumayan dalam ya, airnya lumayan dalam. Jadi untungnya ini Randy itu tepat sekali ada di bawah pohon, dia ada parit, terus dia masuk ke parit. Nah, tangannya ini dia pegangan sama ranting pohon. Jadi dia masih selamat nih, si Fajar ini diselamatkan oleh si Randy. Nah, mereka pegang ranting, akhirnya naik lagi ke atas, ditarik, jalan lagi menuju air terjun. Sudah sampai, mereka ya mandilah di sana, mandi berenang, foto-foto. Dan di situ memang air terjunnya itu debitnya memang lagi tinggi-tingginya ya, tapi mereka tetap ya menikmati keindahan air terjun itulah, karena jarang banget ditemukan, karena benar-benar di dalam pelosok atau di dalam hutan. Setelah itu mereka sudah selesai bermain di air terjun, dia pulang. Perjalanan menuju dari air terjun ke parkiran itu, ternyata hujan itu lagi turun. Hujan turun, jadi mereka maksain buat turun. Dan itu beberapa kali perjalanan menuju parkiran ini, ada yang terpleset lah, ada yang ya namanya licin, jalanan licin ya. Ada juga yang kesandung lah. Tapi mereka masih selamat sampai dengan parkiran. Dan di situ tukang parkirnya nanya nih ke mereka, udahan main-mainnya di air terjun? Udah Mang, udah selesai, makasih Mang. Nah, si tukang parkiran ini bilang, nggak macam-macam kan di sana, padahal udah diwanti-wanti nih, udah tanda kutip ya, nggak macam-macam kan di sana. Dan mereka cuman senyum-senyum aja ke penjaga parkirnya. Nggak Mang, aman. Mereka bilang aman. Pergi dari parkiran, walaupun hujannya lagi deras ya, mereka tetap memutuskan untuk pergi. Nah, di perjalanan ini ya, karena habis main air terjun, mereka juga nggak bawa persediaan makanan.
Akhirnya mereka ini berempat carilah tempat penjual makanan atau warung-warung pinggir jalan lah ya, yang jual-jual makanan. Akhirnya dapat, mereka makan di sana juga di perjalanan karena saking laparnya ya. Kita aja kalau habis berenang itu pasti lapar bawaannya. Nah ini di air terjun mereka juga sama, apalagi perjalanan cukup jauh ya, dari air terjun ke parkiran itu 1 jam. Setelah mereka makan kenyang, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi meneruskan perjalanan pulang. Dan di sini hal-hal aneh udah terlihat. Jadi pada saat mereka selesai makan, mereka pulang ini, awalnya ini Nessa dan Salwa itu tergelincir karena ada batu besar. Dia tergelincir tapi masih bisa selamat ya, karena ya untuk Nessa ini memang cukup lihai membawa motornya. Akhirnya di situ dia masih selamat walaupun sudah tergelincir. Dan naasnya lagi, kejadian setelah itu ada lagi nih, Nessa dan Salwa mereka kepleset lagi, ada batu lagi nih yang menjaga perjalanan mereka, dan di situ mereka jatuh berdua tapi masih selamat. Karena keadaannya, kondisinya ini Nessa itu bawa motor itu memang nggak lagi ngebut. Jadi karena licin ya, jalanan juga licin, jadi dia ya masih standar bawa motornya, jadi nggak terlalu parah banget ya. Nah mereka setelah itu lanjut lagi perjalanan, dan ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Setelah Nessa dan Salwa mengalami hal yang ya tidak mengenakan ya, setelah 2 kali terjatuh dari motor, tergelincir akibat batu di jalanan. Jadi di depan mereka ini berempat ini ada truk pengangkut pasir, kalau nggak salah itu truk pengangkut pasir. Jadi lawan arah, dan itu memang cukup besar mobilnya, truknya itu cukup besar. Jadi lawan arah, nggak tahu kenapa itu Randy dan juga Fajar dia langsung oleng nih bawa motornya, oleng. Jadi kayak apa ya? Jadi ke kanan ke kiri itu. Padahal Nessa dan Salwa itu udah main klakson ya, tapi mereka tetap kayak di luar kendali mereka bawa motornya itu. Jadi ada truk itu sudah mulai dekat, dan Fajar dan juga Randy dia menghantam truk tepat ya, lawan arah. Jadi ngadu banteng lah istilahnya ya, dia tabrakan lawan depan, dan kondisinya Randy dan Fajar itu terlindas oleh truk pengangkut pasir ini. Disitulah Salwa, Nessa terdiam sambil menangis melihat temannya sendiri ketabrak truk dan sambil terlindas oleh truk tersebut. Panik dong ya, mereka shock, benar-benar terdiam ya, dan nggak bisa berkata apa-apa. Akhirnya pertolongan tiba, ambulan datang, polisi juga datang ke tempat kejadian, dan lalu dibawa ke rumah sakit. Mereka dikafankan dan disolatkan, dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan ya di tempat peristirahatan terakhir. Dan sampai saat itu ya Nessa sama Salwa ya saling diam-diam aja, nggak ngobrol, nggak apa, karena mereka masih shock ya, sedih melihat temannya sendiri meninggal di perjalanan. Dan meninggal ini adalah terlindas oleh truk pengangkut pasir. Setelah itu setelah disemayamkan, lalu si Nessa dan juga Salwa ini ya, setelah kejadian itu memang mereka berbulan-bulan nggak ada komunikasi lagi karena sibuk bekerja. Nessa juga bekerja, Salwa bekerja,
mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan seakan-akan lupa akan kejadian tersebut. Jadi ya benar-benar nggak mau mikirin hal-hal yang kemarin-kemarin lah, yang udah terjadi udahlah gitu ya. Tetapi Nesa ini sebenarnya mau menceritakan sama Salwa nih, kalau dia tuh ada yang ngeganjel gitu, pengen banget cerita ke Salwa. Akhirnya ketika lagi waktu senggang, pada saat lagi nggak ada banyak kerjaan, Nesa nelpon ke Salwa dan ngajak ketemuan untuk membahas kejadian yang mereka alami sebelumnya. Setelah itu mereka ketemu di tempat mereka, ya benar-benar tempat-tempat mereka ya, nongkrong dulu ya di cafe itu. Mereka ketemu, ngobrol, dan Salwa tanya nih, emang lu tahu apa sih tentang kejadian itu? Kan kita juga sama-sama nggak tahu nih. Yang kita tahu mereka terlindas truk dan meninggal. Tapi di situ Nesa membantah Salwa, enggak, ini kejadian benar-benar beda banget, karena kesalahan kita pada saat kita ke air terjun. Di situ Salwa kaget, maksudnya apa? Nanya ke Nesa nih, maksudnya apa? Coba diceritain, coba. Salwa minta diceritain. Akhirnya Nesa, setelah berbulan-bulan ya, Nesa akhirnya bercerita ke Salwa bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan dari Fajar dan juga Randy. Kenapa nih? Salwa pasti bertanya-tanya, kenapa nih, ada apa nih dengan Randy dan juga Fajar? Dan di situ Nesa menjelaskan bahwa Randy dan juga Fajar melakukan hal yang tidak bermoral di dalam air terjun. Jadi di dalam air terjun itu ada goa, dan mereka melakukan hubungan yang tidak semestinya, sangat-sangat tidak bermoral, yaitu sesuka sama sesama jenis ya, suka sesama jenis, atau bisa dibilang dengan homo. Jadi Randy diam-diam menyukai Fajar dan Fajar juga sebaliknya, cuma tanpa sepengetahuan temannya berdua nih, Nesa dan juga Salwa, kalau mereka itu menjalin hubungan khusus. Salwa terkejut, masa sih Randy sama Fajar berhubungan seperti itu? Ya tapi memang itu kenyataannya, dari Nesa pun memang itu kenyataannya. Kenapa bisa Nesa bisa tahu? Salwa pasti tanya lagi nih, kenapa sih? Kok lu bisa tahu? Dari mana taunya? Ternyata setelah kejadian itu dan disemayamkan ya, setelah meninggal itu temannya, Nesa ini jadi selalu dirasuki mimpi yang benar-benar ya Nesa itu nggak harapkan ya. Jadi dia bermimpi bahwa Nesa ini dapat amanah dari penjaga goa ini, sesepuh dari goa tersebut. Jadi itu ada bapak-bapak tua memakai hudang putih. Hudang itu ya tutup kepala yang berasal dari Lebak, atau ya mirip-mirip suku Baduy ya lah, untuk hudangnya ya. Jadi itu ada hudang, bapak-bapak tua memakai hudang putih, dan di situ dia bertanya, atau bukan bertanya ya, di situ dia memberikan pesan kepada Nesa bahwa tolong bersihkan tempat ini, karena teman-teman kalian tempat ini jadi kotor. Di situ berhari-hari bahkan berminggu-minggu Nesa selalu bermimpi hal yang sama. Tolong bersihkan tempat ini. Dan Nesa di situ sempat juga bertanya, kenapa saya harus bersihkan tempat ini? Karena teman kalian telah mengotori tempat ini dan berhubungan intim selayaknya suami istri. Padahal Randy dan Fajar ini laki-laki. Oh ya, udah kebayang ya.
berarti mereka ini memang benar-benar ada hubungan khusus selayaknya lawan jenis. Jadi di situ Nessa menceritakan semuanya ke Salwa bahwa kita harus membersihkan tempat itu, cuma kita nggak tahu nih caranya gimana. Salwa juga bingung gimana caranya buat bersihin tempat ini. Ya dengan cara apapun itu ya pasti Nessa pun nggak bisa menjawab. Daripada kita bingung untuk memikirkan gimana caranya buat bersihin tempat itu, yaudah kita doain aja. Kita doakan untuk tempat tersebut dan sesepuh tersebut, kita minta maaf lewat doa-doa dan juga kesalahan-kesalahan teman mereka ya yang telah mengotori tempat itu. Jadi Nessa dan Salwa ini ya akhirnya berdoa bersama agar mereka ini nggak selalu dihantui oleh sesosok bapak-bapak tua memakai hudang putih ini atau sesepuh dari air terjun dan goa tersebut. Setelah itu mereka udah ya kembali lagi lah ke aktivitas masing-masing. Akhirnya selesai sudah perjalanan mereka ya, dan yang sudah menghantui mereka. Mungkin dari sini teman-teman udah bisa tahu inti dari cerita ini ya buat teman-teman. Jadi dimanapun kalian berpijak, tolong jaga sopan santun dan etika kalian. Cukup sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Gilang Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.